Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah terkait dengan jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Tema ini menjadi penting di era pasca reformasi, di mana muncul kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan dalam semua bidang. Pasca reformasi, Soeharto runtuh itu pada tahun 1998, keran kebebasan begitu amat sangat terbuka. Kemudian disusul dengan peristiwa ledakan 2 menara kembar di OTC di Amerika Serikat, yang kemudian memunculkan sebuah diktum yang mengaitkan antara agama Islam dengan kekerasan, dengan radikalisme, dengan tindakan terorisme. Maka sejak 2011 berawal dari sampai sekarang, isu terkait dengan jihad, radikalisme, terorisme ini menjadi isu-isu yang kerap bermunculan. Meskipun akhir-akhir ini tidak begitu, beberapa tahun belakangan ini, 1 dekade ini tidak begitu muncul, ya, tidak muncul bahkan ya. Tapi patut kita pahami bersama-sama bahwa ini adalah permasalahan yang harus kita pahami dengan betul agar jangan sampai kita salah paham, misunderstanding, salah dalam memahami ajaran yang luhur yang ada di dalam agama kita yang kita sering istilahkan dengan nama atau istilah jihad itu sendiri. Karena itu materi ini kemudian diberikan. Berbanding dengan radikalisme ini, belakangan juga muncul istilah Islam moderat atau moderasi beragama. Bagaimana menjalankan agama ini dengan santun, dengan senyum, tanpa kemudian melakukan tindakan yang merusak, tetapi sebaliknya, agama dijalankan dengan penuh senyum, dengan kebahagiaan, dengan saling menghormati, dengan toleransi terhadap pihak-pihak manapun yang berbeda pemahaman dengan kita, dengan agama Islam itu sendiri. Karena itu bisa dikatakan tema ini menjadi penting. Kompetensi yang ingin kita dapatkan adalah bahwa diharapkan nanti kita semuanya dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta dapat menjadi muslim yang moderat. Apa itu istilah Islam moderat atau muslim moderat atau moderasi beragama? Nanti kita coba sedikit singgung terkait dengan masalah-masalah tersebut. Nah, secara lebih konseptual, ini nanti petanya adalah kita akan membahas tentang muslim moderat, landasan dan macam-macam jihad, gitu ya, upaya menanggulangi radikalisme, kemudian latar belakang terbentuknya dan dampak dari radikalisme itu sendiri, pengertian jihad dan radikalisme ini juga nanti perlu kita singgung sedikit. Baik, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, secara garis besar, jihad itu adalah bisa diartikan sebagai upaya perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun oleh kelompok dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti perjuangan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, kesehatan, moral, sosial, budaya, politik,
dan kewajiban, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, segenap bidang kehidupan di dunia ini itu menjadi bidang dari jihad itu sendiri. Perjuangan apapun bentuknya, jika itu kemudian untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang agung dan diridhoi oleh agama Islam, dan ada nuansa mensyiarkan Islam itu sendiri, maka sesungguhnya itu bisa dimasukkan dalam kategori jihad. Jadi tidak sesempit apa yang kita atau yang difahami oleh sebagian orang, bahwa jihad itu adalah melakukan tindakan yang merusak bahkan membunuh banyak orang gitu ya, menghilangkan nyawa banyak orang, apalagi sampai kemudian dengan tindakan bunuh diri, bom bunuh diri misalkan ya, itu sangat jauh dari yang atau tidak sesuai dengan pengertian dari jihad itu sendiri. Sebagian orang, dan ini kalangan yang salah dalam memahami arti atau pengertian dari jihad itu, bahwa yang namanya jihad itu adalah masih ke situ ya. Kayaknya aku nggak mau ganti. Nggak mau. Ganti yang ini saja. Ya, jadi saya ulang ya, sangat sempit jika kemudian jihad itu dimaknai sebagai bunuh diri atau apa istilahnya itu, membawa meledakkan diri di tengah kerumunan massa, misalnya. Seperti tindakan-tindakan yang marak beberapa tahun yang lalu. Karena Al-Quran sendiri kalau kita lihat teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran itu kata jihad atau kalimat jihad ini itu maknanya juga luas seperti yang ada di slide ini. Setidaknya seperti itu. Allah berfirman misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh fina untuk kepentinganku, untuk mensyiarkan agamaku, lanahdiyannahum subulana. Saya kami akan berikan jalan petunjuk kepada orang tersebut. Lanahdiyannahum subulana. Jadi ada nilai syiarnya, ada nilai bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah bertujuan untuk kemuliaan, keagungan agama Allah, itulah jihad. Tetapi jangan dimaknai bahwa jihad itu dengan membunuh diri, membunuh banyak orang, karena ayat yang atau istilah yang lebih tepat dengan, apalagi diistilahkan hanya dengan perang begitu ya. Memang betul di dalam beberapa literatur atau literatur fikih klasik kita, fikih Islam itu menjelaskan bahwa bab jihad atau penjelasan atau pasal yang menjelaskan tentang jihad itu isinya adalah tentang perang antara Darul Islam dengan Darul Kufur, pemerintahan kafir dengan pemerintahan Islam. Berperang itu masuk dalam kategori jihad, betul. Tetapi jangan diartikan bahwa jihad itu hanya itu. Itu adalah hanya bagian kecil saja dari bentuk jihad. Ada konteks zamannya.
saat dimana ada negara Islam dan negara non-Islam atau negara kafir. Tetapi saat ini tentu saja kondisinya sudah berbeda. Negara yang menyatakan Islam itu hanya berapa? Dan tidak ada negara kemudian yang menyatakan dirinya kami negara non-Islam. Itu adalah negara demokratis, negara kerajaan, ya. Kemudian sistem pemerintahannya. Bahkan negara Islam itu sendiri pun, apakah sebuah sistem kerajaan seperti yang ada di Arab Saudi itu betul-betul sistem negara Islam? Ataukah yang disebut dengan negara Islam itu adalah negara yang nilai-nilai keislaman atau ajaran-ajaran keislamannya dijalankan di situ? Itu yang disebut negara Islam. Beda dengan zaman dulu di mana masih ada khalifah, ya, khalifah umat Islam. Umat Islam masih menjadi satu komando di bawah satu kepemimpinan. Maka saat itu bisa dikatakan ini adalah negara Islam. Sementara yang lain negara yang non-Islam. Tapi saat ini konteksnya sudah berbeda. Negara punya kedaulatan, punya nasionalisme masing-masing, sendiri-sendiri. Di mana penduduknya, bahkan pemerintahnya, sering memasukkan ajaran Islam ke dalam aturan-aturan negara tersebut. Seperti di Indonesia ini. Secara formal atau sebagai hukum positif, hukum Islam sudah dimasukkan. Lihat saja tentang aturan-aturan pernikahan. Itu hukum Islam yang berjalan. Aturan tentang ekonomi berbasis bagi hasil, itu ekonomi syariah. Aturan-aturan hukum Islam yang berjalan di sana. Sosial budaya kita umumnya juga menjalankan aturan-aturan Islam. Masjid didirikan di mana-mana. Boleh, tidak ada yang menghalangi. Bukankah itu bagian dari ajaran? Sehingga untuk mengatakan bahwa jihad ini adalah perang yang negara Islam dengan negara non-Islam, ini sudah sulit untuk kategorikan secara dikotomis seperti itu pada zaman-zaman sekarang. Maka jihad ini hanya bisa dimaknai sebagai perjuangan yang mana di dalamnya terkandung nilai syiar, meneguhkan, memperkuat, memperkokoh ajaran-ajaran Islam, syiar-syiar agama Islam. Itulah bagian daripada tanpa ada pembunuhan, tanpa ada saling membunuh atau berperang. Apakah kemudian berarti tidak ada syariat tentang perang itu sendiri, Ustaz? Nah, Islam di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayatnya memerintahkan itu. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan perangilah mereka-mereka yang memerangimu. Ingat, jika kita diserang, jika kita kemudian diganggu, maka kita berhak untuk membela diri, dan itulah konteks peperangan dalam sejarah Islam pun begitu. Halo, ya, begitu ya. Coba perhatikan seperti sekarang kondisi saudara-saudara Islam kita di Palestina yang diserang. Mereka harus mempertahankan diri. Mereka harus membela diri, membela tanah air dan tanah kelahiran mereka. Itulah arti atau syariat perang yang diajarkan oleh agama Islam. Kita pun demikian. Saat kita seandainya diperangi oleh negara tetangga misalnya, entah itu Cina atau negara mana begitu, menyerang dengan membawa senjata militer yang membunuh itu ya, maka kita pun harus mengangkat senjata kita, harus wajib. Maka itulah kemudian pada zaman-zaman penjajahan Belanda dulu, para santri orang Islam juga mewajibkan untuk melawan penjajah.
Melawan, bukan menyerang. Melawan itu artinya kita sudah dijajah terlebih dahulu, diserang terlebih dahulu. Maka muncullah ada istilah jihad perintah untuk semua umat Islam, para santri, pemuda-pemuda muslim untuk kemudian melawan penjajah itu. Ada memang seperti itu, tapi konteksnya harus difahami. Dalam konteks ini adalah membela diri, mempertahankan NKRI, mempertahankan tanah kelahiran. Itu baru bisa dimaknai, dibenarkan. Ayat ini juga sudah jelas sekali. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang sudah merangi kita. Jangan kemudian kita hidup damai. Tiba-tiba kemudian kita membuat gara-gara. Tidak seperti itu. Tidak ada perintah. Baik. Nah, di sisi lain, kita juga sering disuguhkan dengan istilah radikalisme. Orang yang berjihad dianggap orang yang radikal. Apa sih sebenarnya radikal itu? Radikal umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dan secara frontal gitu ya, dari akar-akarnya. Sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri dari agama Islam. Karena Islam dalam menyiarkan atau menyebarkan agamanya menggunakan cara yang santun, cara yang bijaksana, bil hikmah, ya, tutur kata yang baik dan seterusnya. Jadi kata radikal itu kan ke akar-akarnya. Dianggap kita semuanya ini, semua umat Islam saat ini itu dianggap sesat semuanya. Dianggap sebagai orang yang keluar dari agama Islam semua. Nah, ini pikiran-pikiran semacam ini. Ini pemikiran radikalis, pemahaman yang sudah masuk dalam ranah radikal. Pemerintahan Indonesia, pemerintahan negara-negara yang ada di dunia saat ini, tidak ada yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini pemikiran radikal. Maka harus dirubah, dan dirubahnya itu dengan cara frontal, dengan cara yang langsung, revolusi, balik langsung secara keras. Dibunuhlah presiden itu, digantilah semua sistem pemerintah. Itu namanya radikal, tindakan kekerasan yang ingin melakukan perubahan secara massal, perubahan yang mendasar mulai dari sistemnya, mulai dari akar rumputnya harus dimusnahkan untuk melakukan. Sementara tidak dalam ajaran Islam, tidak seperti itu. Rasul sendiri tidak pernah melakukannya. Coba perhatikan. Selama 23 tahun yang dilakukan oleh Nabi dalam dakwahnya itu yang mengajak. Dakwah. Mengajak dengan lembut, dengan kepada semua yang semua masyarakat. Apakah kemudian semuanya diharuskan diwajibkan Nabi, kalau enggak langsung dibunuh? Yang mau saja yang kemudian diperbaiki. Yang tidak mau diajak terus. Sampai kemudian menemukan sebuah komunitas di Madinah, dan kemudian negara Islam yang pertama saat itu dijalankan dengan baik. Nah, jadi sekali lagi berarti radikalisme sangat bertolak belakang dengan dakwah Islam atau risalah Islam itu sendiri, di mana misi ajaran Islam itu dalam sejarahnya disebarkan, disiarkan dengan cara santun, dengan cara damai, dengan cara bisa berelaborasi dengan budaya, ya, atau berakulturasi dengan budaya kita. Baik, berikutnya adalah tentang landasan dan macam-macam jihad. Teman-teman semuanya, seperti saya sampaikan di awal, betul, jihad itu adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi pemaknaannya yang harus dibenarkan. Sebagaimana kita, perang itu juga bagian dari ajaran Islam. Melawan dengan senjata juga bagian dari ajaran Islam. Tapi kita lihat konteksnya seperti apa. Nah,
eh, secara umum bisa dikatakan ada jihad yang universal, ada jihad kontekstual. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zaghfan fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, ingat, yang sedang menyerangmu, ya, janganlah kamu mundur, ya, membelakangi mereka. Ini berarti dalam konteks konteksnya seperti apa? Jadi ada jihad yang sifatnya universal, ada yang kontekstual. Jadi jihad universal itu bagaimana? Ya, kita dalam arti yang tadi mensyiarkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai bidang, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, semuanya tadi itu sifatnya universal, menyeluruh dalam semua bidang dan harus dilakukan oleh semua orang Islam. Semua elemennya, mulai dari yang kiai atau tokoh masyarakat atau katakan pemuka agama sampai level kita yang paling rendah, semua harus melakukan syiar itu. Tidak perlu menunggu, saya belum punya tanggung jawab, saya bukan tokoh agama, saya bukan agamawan, maka tidak perlu berjihad. Salah. Anda punya kewajiban tuntutan untuk berjihad yang sifatnya universal ini, yang sifatnya menyeluruh, bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh semua orang Islam, ya. Dan dalam semua bidang yang kita bergerak atau kita ahli dalam bidang itu, namanya jihad yang universal. Ada jihad yang sifatnya kontekstual. Halo, masih bisa mengikuti ya? Oh, ya, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Karena saya khawatir kali setelah 45 menit kalian sudah ambiar gitu. Artinya apa namanya, sudah tidak bisa fokus lagi. Karena memang katanya survei begitu. Generasi Z itu tidak bisa diajak berpikir lama. Saya khawatir kalian termasuk itu. Tapi mudah-mudahan coba angkat tangan kanan. Kanannya. Kalau apa ini? Sudah cukup. Saya lanjutkan. Nah, ada jihad yang sifatnya kontekstual yang saya sampaikan tadi bahwa jihad itu yang maknanya melawan orang atau pihak yang menyerang kita itu kontekstual. Konteksnya kita sedang diserang, dijajah, maka kita harus melawan. Nah, melawan itulah yang kita kenal dengan istilah jihad yang sifatnya kontekstual. Ya, itu ya. Jadi ayatnya pun juga sudah jelas sekali. Idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan. Jika kamu menghadapi orang-orang mereka kafir, muslim yang sedang menyerang kita, yang lebih dahulu menyerang kita, maka kita tidak boleh mundur. Karena itu bagian dari jihad kontekstual. Konteksnya ya, seperti ini ayat Palestina itu. Coba perhatikan di video-video yang tersebar itu. Mereka dengan senjata batu saja tidak takut dengan tentara-tentara Israel yang membawa senapan laras panjang itu. Tentara-tentara itu bawa batu, ketapel bawa. Seperti juga yang dilakukan oleh umat-umat Islam saat mereka melawan penjajah pada perjuangan kemerdekaan dahulu dengan hanya membawa bambu runcing, ya. Kemudian mereka berani melawan penjajah yang membawa pistol, membawa senapan lebih canggih. Kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka dipanggil oleh agamanya, dipanggil oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Mereka harus melawan itu. Dan itulah yang dimaksud dengan jihad kontekstual. Nah, latar belakang dan bentuk serta dampak radikalisme. Teman-teman semuanya, sekali lagi, sering dikaitkan antara tadi jihad, istilah jihad dengan tindakan yang
radikal atau itu radikalisme. Sejak tahun 2011, Osama bin Laden dan kelompoknya itu. Osama bin Laden ini pemilik perusahaan terbesar ya di Arab Saudi saat itu. Itu sampai sekarang ya. Dulu yang menguasai Masjidil Haram, yang menguasai pembangunan dan pembersihan, istilahnya pemegang inilah, katakan itu bin Laden. Bin Laden. Jadi kekayaannya tidak bisa dihitung, banyak sekali. Tapi ini kemudian yang mendorong dia untuk kemudian melawan Amerika dengan keras terkait simpang siurnya berita versi tentang ledakan menara kembar di Amerika itu. Yang jelas yang berkembang kan dikatakan itu yang dilakukan oleh bin Laden. Pelakunya adalah bin Laden dan sudah dieksekusi. Nah, sejak saat itu karena kemudian pelakunya itu membawa bendera Islam atau orang Muslim, maka kemudian Islam selalu diidentikan dengan tindakan-tindakan terorisme, ya, dan tindakan yang ingin merubah secara frontal dengan keras semacam ini kemudian dianggap sebagai tindakan radikal. Nah, bila dilihat dari klasifikasinya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama. Ada yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamental atau minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Tidak hanya Islam sesungguhnya orang yang, karena ini kaitannya dengan karakter, watak. Orang ada yang beragamanya itu inginnya yang keras. Inginnya itu yang, kalau orang itu kan ada yang agak lembut, ada yang watak manusia. Di kelas ini sajalah, ada yang lurus gitu. Ya kalau enggak ya enggak bisa dinego lagi. Ada yang model begitu. Ada tapi orang itu ya itu masih boleh lah. Gimana? Agak terlambat sedikit. Terus saja misalkan ada yang ngasih toleransi 10 menit, ada yang 30 menit gitu ya. Ya meskipun aturannya sudah jelas 15 menit, tapi 16 menit nggak apa-apa lah. Enggak, sudah jelas. Ada model begitu. Ini adalah karakter dari masing-masing orang. Nah, ketika orang itu memegang agama, masuk dalam atau memeluk sebuah agama, karakter ini pun akan membawa dalam sikap keberagamaan mereka. Beragamanya juga ada yang model begitu. Tidak peduli apakah itu Islam, apakah agama yang lain. Maka jangan heran kemudian ada pelaku kemarin di mana Australia itu yang membunuh orang-orang yang sholat di masjid itu juga non Muslim. Apakah itu bukan tindakan radikal? Radikal karena mereka gusar, karena mereka khawatir dengan semakin menyebarnya, semakin banyaknya orang yang masuk Islam, mereka terganggu dengan suara sholat dan suara bacaan di masjid. Mereka ingin menghapus itu dengan cara frontal, dengan cara yang ekstrim. Tembaki semuanya, dibunuh. Itu juga tindakan radikal, tapi dilakukan oleh non-Muslim. Artinya sesungguhnya bukan salah agama. Itu adalah bagian Kristen, saya yakin juga tidak mengajarkan cara itu. Bagaimana Islam. Jadi agama pada dasarnya tidak mengajarkan cara-cara demikian. Sebagaimana juga Islam. Ya. Nah, bentuk lalu kemudian mengapa kok ada seperti itu, tindakan seperti itu? Sekali lagi itu adalah salah satu faktornya adalah memang dari faktor internal manusianya sendiri. Nah, bentuk-bentuk dari tindakan radikal antara lain aksi teror, ya, menebar ketakutan di pasar, di tempat-tempat ramai, gitu ya.
Tempat perkuliahan, gedung A19 pukul sekian akan ada bom meletus. WA disebarkan. Takut semua ke kampus. Itu aksi-aksi teror semacam itu masuk dalam tindakan radikal. Kenapa begitu? Karena dibuat kuliah PAI setiap hari Senin misalnya. Yang menyebarkan non-muslim itu bagian dari tindakan aksi teror. Atau bom bunuh diri. Nah, tiba-tiba ada yang menyusup ke sini, non-muslim itu pakai jilbab, tapi yang ada di perutnya itu adalah martir gitu ya. Jadi martir yang meledakkan bom itu. Kemudian saling menyerang dengan senjata, aksi kekerasan. Kemudian juga masuk dalam intimidasi, hampir mirip dengan kekerasan. Perlawanan terhadap pemerintahnya. Makanya kemudian semua yang melawan, bukan oposisi ya, kita boleh tidak setuju dengan pemerintah kita. Kita boleh tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah kita, dengan sistem pemerintahan kita boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ketika menjatuhkan atau mengganti sistem itu dengan fronda, dengan cara yang radikal, dengan cara yang merusak. Bukan cara-cara yang dalam istilahnya konstitusional, bukan cara-cara yang diterima. Tidak boleh. Makanya kemudian oposisi ya boleh aja, dan itu diwadahi dalam sistem demokrasi ya enggak. Tapi kalau kemudian kita melawannya dengan cara menebarkan hoax, kemudian dengan cara menganggap ini pemerintahan batal, pemerintahan tidak sah, kita gulingkan saja, kita bunuh presidennya misalnya. Nah, itu tindakan radikal yang tidak dibenarkan. Dampaknya radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal. Ya. Baik, lalu bagaimana cara menanggulanginya? Upaya agar mengantisipasi tindakan-tindakan radikalisme dalam beragama tersebut. Perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara Islam di dunia. Mau tidak mau sebenarnya ada kontribusi juga. Negara-negara barat itu menganggap negara timur atau negara agama Islam itu dianggap sebagai agama radikal. Padahal sama sekali tidak. Makanya disinilah pentingnya kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Islam yang sebenarnya itu adalah agama yang damai, agama yang suka terhadap perdamaian. Maka ada ketakutan Islamofobia, takutan terhadap Islam. Itu harus kita uruskan. Mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, politik, ya. Tentu saja salah satu penyebab dari itu adalah karena memang kesenjangan ekonomi, ya, politik yang amat sangat berkelas, berbeda, sehingga kemudian menimbulkan rasa dendam begitu, ingin kemudian menguasai. Kemudian pemahaman yang harus direformasi, harus diperbaiki tentang agama kita itu sendiri. Kita sendiri bisa jadi masih punya pemahaman yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Misalkan, jika kalian masih ada yang menganggap bahwa sistem pemerintahan kita ini bertentangan dengan Islam atau berlawanan dengan sistem Islam, maka ini juga perlu diluruskan bersama-sama, sebagaimana kita akan bahas dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif.
Juga kemudian penanaman kesadaran untuk selalu santun, selalu mengedepankan sikap toleransi terhadap siapapun yang berbeda dengan kita, baik mereka dari agama lain, lebih-lebih di dalam agama kita itu sendiri. Jangan sampai perbedaan paham, perbedaan madhab seperti yang kemarin itu membawa kita kepada sebuah kerusakan, kepada sebuah tindakan-tindakan yang merusak. Nah, berikutnya ada istilah yang perlu kita kembangkan, yaitu istilah moderat, moderasi, atau sejenisnya. Apa sih moderat itu? Secara umum, Muslim moderat itu adalah Muslim yang bersikap netral, tengah-tengah, bukan netral sih, apa ya? Tidak terlalu ekstrim ke kanan, juga tidak terlalu ekstrim. Ekstrim ke kiri itu seperti apa? Ada seorang Islam yang hanya Islam KTP-nya saja. Yang penting saya kan sudah Islam. Mau saya berbuat apapun, mau menikah dengan laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, mau saya pakai celana dalam saja keluar rumah, atau mau pakai apa saja tidak masalah, yang penting nggak ganggu orang lain. Itu namanya Islam yang pokoknya Islam itu. Sama sekali tidak menjalankan aturan Islam. Bukan itu Islam. Terlalu ke kiri juga tidak boleh. Seperti tadi, semuanya diperbolehkan. Yang penting kamu menikah dengan istri saya juga boleh gitu ya. Misalkan ada yang penting suka sama suka, berhubungan kumpul kebo boleh dan semuanya. Nah, itu Islam yang terlalu permisif, terlalu memperbolehkan. Apa-apa saja diperbolehkan, yang penting agamanya masih Islam. Islam dari mana? Wong ajaran agamanya tidak dijalankan. Tapi juga kemudian bukan terlalu kanan ya. Sudah sholat katanya. Kalau nggak sholat tepat waktu di awal waktu kafir. Nah, itu kan kalau dengar azan masih kuliahnya harus dibubarkan gitu. Ini bahaya juga. Ya nggak? Ada nggak yang begitu? Ya kalau jam kuliah ya nggak apa-apa, kuliah dulu. Nah, itu baru kemudian moderat. Ya sesekali kita jamaah, sesekali tidak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Juga jangan kemudian jamaah itu dianggap wajib begitu. Jamaah itu sunat kok. Fardu kifayah katakan. Jangan diwajibkan juga. Halo, jangan-jangan nanti gara-gara jamaah kemudian ternyata kuliahnya selalu tidak masuk kelas. Kenapa kamu nggak pernah masuk kelas saya? Kelasnya berbarengan dengan jamaah sholat duhur, saya tidak bisa masuk. Kalau memaksa saya masuk, berarti Anda kafir. Ini kan keren sekali, terlalu kanan. Padahal itu perkara-perkara yang bisa kita lakukan berjamaah pun berjamaah bisa, setelah kuliah pun berjamaah tetap bisa. Tidak se-ekstrim itu gitu ya. Nah, kita berada di tengah-tengah. Dan ranah moderasi atau moderat ini jauh lebih luas dibandingkan yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kalau boleh dibuat peta begitu, peta yang moderat ini jauh lebih longgar dibandingkan yang ekstrim kanan maupun ekstrim. Itu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira dengan contoh tadi? Baik, nah kesimpulannya jihad, radikalisme umat beragama dan Muslim moderat adalah hal yang yang sedang dihadapi umat Islam saat ini, dan harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersikap, dalam bergaul, dalam menjalankan agama kita. Kita mampu mengedepankan sikap-sikap yang toleran kepada sesama agama maupun kepada yang beragama berbeda. Saya kira itu teman-teman semuanya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat ditangkap, difahami.